Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Krisna Rahayu dengan NIM 4192431019 dari kelas PSPKB 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kadar besi atau Fe pada air sumur gali penduduk wilayah Kompleks Rahayu, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, menggunakan metode AAS atau Atomic Absorption Spectrophotometry. Baik, kita akan memasuki pada bagian yang pertama yaitu latar belakang. Seperti yang kita tahu, air merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan kita. Air sangat dibutuhkan oleh manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Dalam bidang kehidupan ekonomi modern, air juga merupakan hal utama untuk budidaya pertanian, industri, listrik, dan transportasi. Air bersih merupakan salah satu elemen penting yang menunjang kehidupan manusia. Namun, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas domestik maupun industri, dapat meningkatkan kegunaan air bersih sehingga dapat merubah kondisi air di alam, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Saat ini, air sudah menjadi masalah global, seperti mulai adanya pencemaran air hingga menyebabkan menurunnya kualitas air. Air sumur gali merupakan salah satu alternatif masyarakat dalam mengantisipasi berkurangnya pasokan air minum yang disediakan oleh PDAM. Namun, ternyata air sumur gali rentan terhadap pencemaran. Karena apa? Karena konstruksi sumur yang buruk dan kedalamannya kurang dari 15 meter, sehingga memungkinkan menyebabkan adanya bahan pencemar yang masuk ke dalam sumur. Selain bahan pencemar, logam berat seperti besi atau Fe yang berlebih dalam air sumur gali juga sangat berbahaya bagi manusia. Untuk mengetahui air sumur gali yang digunakan berbahaya atau tidak, maka perlu dilakukan uji. Dalam hal ini, bisa dilakukan menggunakan instrumen AAS. Apa itu AAS? AAS adalah spektrofotometri serapan atom atau Atomic Absorption Spectrophotometry yang merupakan metode analisis yang digunakan untuk menghitung kuantitas dari unsur-unsur logam dan metaloid berdasarkan pada penyerapan absorbansi radiasi oleh atom bebas pada fase gas. AAS adalah alat yang sering digunakan untuk menentukan kandungan logam dengan kategori logam berat maupun logam ringan. Sehubungan dengan adanya pengaruh negatif yang disebabkan oleh kandungan kadar zat besi atau Fe dalam air standar sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 416 Menkes per 9 1990 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum, syarat kadar besi yang diperbolehkan yaitu 0,3 mg per liter. Rumusan masalah yang dibahas yaitu yang pertama, bagaimana kondisi air sumur gali penduduk wilayah Kompleks Rahayu Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan? Yang kedua, bagaimana cara menganalisis kadar besi atau Fe pada air sumur gali penduduk wilayah Kompleks Rahayu, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan menggunakan metode AAS? Dan yang ketiga, apakah air sumur gali penduduk wilayah Kompleks Rahayu, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan layak konsumsi? Selanjutnya akan dibahas tentang identifikasi masalah. Ketersediaan sumber daya air di Indonesia begitu melimpah, namun yang dapat dikonsumsi untuk keperluan air minum sangat sedikit. Penyediaan air bersih untuk masyarakat saat ini masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, dengan belum terpenuhinya kebutuhan minimal air bersih dalam kehidupan sehari-hari. Seiring dengan meningkatnya jumlah populasi, maka semakin besar pula kebutuhan akan air minum, sehingga ketersediaan air bersih pun semakin tidak mencukupi. Kekurangan air telah berdampak negatif terhadap semua sektor, termasuk ke sektor kesehatan. Pemanfaatan sumber daya air untuk berbagai keperluan di satu pihak terus meningkat dari tahun ke tahun, sebagai dampak pertumbuhan penduduk dan pengembangan aktivitasnya. Padahal, di lain pihak, ketersediaan sumber daya air semakin terbatas, malahan cenderung semakin langka, terutama akibat penurunan kualitas lingkungan dan penurunan kualitas air, akibat aktivitas manusia sehingga menyebabkan sumber menjadi tercemar. Air yang tercemar akibat masuknya zat pencemar ke sumber air akan merubah parameter karakteristik dan cara penanganan air yang tercemar. Dampak air dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu kehidupan biota air, kualitas air tanah, kesehatan, dan estetika lingkungan. Salah satu penyebab pencemaran air atau menurunnya kualitas air adalah meningkatnya kegiatan manusia yang tidak bijak, sehingga menimbulkan pencemaran air pada sumber-sumber air.
Kondisi tersebut dapat terjadi karena air menerima beban pencemaran yang melampaui daya dukungnya. Pencemaran air merupakan salah satu masalah yang sangat penting untuk diperhatikan, karena air sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Keberadaan air yang tercemar akan sangat mengganggu sistem kehidupan, karena makhluk hidup membutuhkan air dengan kualitas yang baik dan kuantitas yang cukup serta ketersediaannya harus cukup dengan kontinu. Salah satu sumber air yang digunakan oleh manusia adalah sumur gali. Air sumur gali memiliki beberapa kerugian atau kelemahan dibanding sumber air lainnya karena air tanah mengandung zat-zat mineral dengan konsentrasi yang tinggi. Zat-zat mineral tersebut antara lain yaitu magnesium, kalsium, dan besi yang dapat menyebabkan kesadahan. Penggunaan air yang tidak memenuhi persyaratan dapat menimbulkan terjadinya gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan tersebut dapat berupa penyakit menular maupun tidak menular. Unsur besi atau Fe berlebih dalam air sumur gali sangat berbahaya bagi manusia. Konsentrasi Fe yang tinggi dapat dirasakan dan dapat menodai kain dan perkakas dapur. Ferrihidroksida dapat mengendap dan berwarna kuning kecoklatan. Hal ini dapat menodai peralatan porselen dan cucian. Besi dengan konsentrasi tertentu dalam air dapat menimbulkan rasa atau bau logam pada air tersebut. Hal ini dapat merusak estetika air untuk digunakan sehari-hari. Kandungan logam berat yang menumpuk pada air akan masuk ke dalam sistem rantai makanan. Logam Fe yang terakumulasi dalam tubuh dapat menimbulkan efek kesehatan bagi manusia yang mengganggu proses metabolisme tubuh. Zat besi dalam air biasanya terlarut dalam bentuk senyawa atau garam bikarbonat, garam sulfat, hidroksida, atau juga dalam bentuk koloid, atau dapat juga dalam keadaan bergabung dengan senyawa organik. Namun, dengan adanya kandungan Fe dalam air, menyebabkan warna air tersebut berubah menjadi kuning coklat setelah beberapa saat kontak dengan udara. Di samping dapat mengganggu kesehatan, air yang mengandung besi berlebih juga dapat menimbulkan bau yang kurang enak, serta menyebabkan warna kuning pada dinding bak serta bercak-bercak kuning pada pakaian. Selanjutnya yaitu ide pemikiran. Air sumur gali bagi masyarakat di kawasan penduduk Rahayu Mabar Hilir merupakan air sumur gali yang digunakan untuk kebutuhan air sehari-hari. Berhubungan karena tidak ada atau tidak tersedianya air yang berasal dari perusahaan daerah air minum atau PDAM, maka sebagian masyarakat harus mengkonsumsi air yang diperoleh dari sumur gali. Berdasarkan pengamatan dari peneliti, dapat dilihat bahwa air sumur gali di kawasan penduduk Rahayu Mabar Hilir memiliki ciri-ciri fisik antara lain airnya berwarna kuning kecoklatan, berbau, dan berasa. Air sumur gali tersebut juga menimbulkan bau yang kurang enak, serta menyebabkan warna kuning pada dinding bak dan bercak-bercak kuning pada pakaian. Penggunaan air sumur gali sebagai sumber air minum harus memenuhi standar kualitas kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis ingin mengetahui tentang analisis kadar besi atau Fe pada air sumur gali penduduk wilayah Kompleks Rahayu, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan menggunakan metode AAS atau Atomic Absorption Spectrophotometry. Metode ini dipilih karena mempunyai sensitivitas tinggi dalam analisis besi atau Fe yang mudah, sederhana, cepat, dan cuplikannya yang dibutuhkan sedikit. Selanjutnya yaitu cara analisis kadar besi atau Fe pada air sumur gali. Adapun tahapan-tahapannya, yang pertama yaitu preparasi sampel. Yang pertama, dimasukkan sampel air sumur gali yang telah disaring sebanyak 50 ml ke dalam setiap labu Erlenmeyer 250 ml yang telah disiapkan sebanyak 5 labu Erlenmeyer. Lalu, ditambahkan reagensia HNO3 pekat sebanyak 5 ml pada masing-masing sampel, lalu dipanaskan sampai volume tinggal lebih kurang 15-20 ml, lalu angkat dan dinginkan. Ditambahkan masing-masing Aquades 100 ml pada setiap labu Erlenmeyer yang berisi sampel, setelah itu saring satu persatu ke dalam setiap labu Erlenmeyer. Lalu dimasukkan ke dalam alat AAS, dibaca, dan dituliskan. Lalu tahap yang kedua yaitu pembuatan blanko. Dipipet 50 ml air sumur gali lalu dicampurkan 100 ml Aquades dan dipanaskan sampai sisa volumenya 15-20 ml. Setelah itu angkat lalu dinginkan, kemudian blanko siap diukur. Tahap yang ketiga yaitu pembuatan larutan standar Fe. Larutan standar besi dari 1000 ppm dipipet 10 ml dimasukkan ke dalam labu ukur 250 ml lalu ditambahkan dengan Aquades sebanyak 100 ml. Dipipet 0,5 ml, 1 ml, 2 ml, dan 4 ml dari larutan standar dan dimasukkan ke dalam setiap tabung reaksi 1, kemudian tambahkan masing-masing dengan Aquades sebanyak 100 ml.
Yang ketiga, diatur alat AAS dan optimasikan sesuai dengan petunjuk penggunaan alat untuk pengukuran kadar besi atau Fe. Yang keempat, disuntikkan larutan kerja ke dalam tungku karbon, kemudian catat serapannya, diulangi hal yang sama untuk larutan kerja lainnya. Lalu, dibuat kurva kalibrasi atau tentukan persamaan garis lurusnya. Lalu, tahap yang keempat yaitu pembuatan kurva kalibrasi. Pertama kali, dioperasikan alat dan optimasikan sesuai dengan petunjuk penggunaan alat untuk pengukuran besi. Misalnya, dengan salah satu cara optimasi alat dengan menggunakan uji sensitivitas. Diaspirasikan larutan belangko ke dalam AAS nyala, kemudian atur serapan hingga 0. Lalu, diaspirasikan larutan kerja satu persatu ke dalam AAS nyala, lalu ukurlah serapannya pada panjang gelombang 248,3 nanometer, kemudian catat. Karena pada panjang gelombang 248,3 nanometer adalah maksimal untuk Fe pada AAS nyala atau lebih akurat. Kemudian dilakukan pembilasan pada selang aspirator dengan larutan pengenceran. Lalu, dibuat kurva kalibrasi dengan mengaspirasikan larutan kerja satu persatu ke dalam AAS nyala, kemudian ukurlah serapannya dengan panjang gelombang 248,3 nanometer dan tentukan persamaan garis lurusnya. Jika koefisien korelasi regresi linear atau R lebih kecil dari 0,995, periksakan kondisi alat dan ulangi langkah seperti mengaspirasikan larutan belangko ke dalam AAS nyala, kemudian atur serapan hingga 0, dan langkah pada butir C hingga diperoleh nilai koefisien R lebih besar sama dengan 0,995. Tahap yang kelima yaitu pengukuran contoh uji. Diaspirasikan contoh uji ke dalam AAS-nya, lalu ukur serapannya pada panjang gelombang 248,3 nanometer. Bila diperlukan, lakukan pengenceran. Lalu dicatat hasil pengukuran dengan satuan konsentrasi atau miligram per liter. Lalu dapat dilihat tabel hasil analisis kadar besi pada air sumur gali. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 416/Menkes/Per/9/1990 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum, syarat kadar besi yang diperbolehkan yaitu 0,3 mg per liter. Hal ini merupakan batas konsentrasi besi yang diperbolehkan pada air minum. Sedangkan dari hasil penelitian terhadap 5 sampel air sumur gali di penduduk Kompleks Rahayu Jalan Mangan 4, lingkungan 3 Mabar Hilir Medan, diperoleh dari sampel 1 kadar Fe-nya adalah 1,64 mg per liter, sampel kedua kadar Fe-nya adalah 5,835 mg per liter, sampel ketiga kadar Fe-nya adalah 2,98 mg per liter, dan sampel keempat kadar Fe-nya adalah 2,4 mg per liter, serta sampel kelima kadar Fe-nya adalah 3,196 mg per liter. Maka, kelima sampel yang diuji tidak memenuhi persyaratan kualitas air minum, sehingga tidak layak konsumsi. Maka, kesimpulan yang dapat diambil yaitu, air merupakan salah satu senyawa kimia yang terdapat di alam secara berlimpah-limpah. Akan tetapi, ketersediaan air yang memenuhi syarat bagi keperluan manusia relatif sedikit karena dibatasi oleh beberapa faktor. Air sumur gali bagi masyarakat di kawasan penduduk Rahayu Mabar Hilir merupakan air sumur gali yang digunakan untuk kebutuhan air sehari-hari. Berhubungan karena tidak tersedianya air yang berasal dari perusahaan daerah air minum atau PDAM, maka sebagian masyarakat harus mengkonsumsi air yang diperoleh dari sumur gali. Analisis kadar besi atau Fe pada air sumur gali penduduk wilayah Kompleks Rahayu Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Dali Kota Medan menggunakan metode AAS atau Atomic Absorption Spectrophotometry. Metode ini dipilih karena mempunyai sensitivitas tinggi dalam analisis besi atau Fe yang mudah, sederhana, cepat, dan cuplikannya yang dibutuhkan sedikit. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dengan metode AAS, maka dapat disimpulkan bahwa air sumur gali penduduk Kompleks Rahayu Jalan Mangan 4 lingkungan 3 Mabar Hilir Medan tidak layak dikonsumsi karena kadar besi atau Fe sudah jauh di atas kadar besi atau Fe normal, yaitu 0,3 mg per liter yang diatur oleh Peraturan Permenkes Kesehatan RI Nomor 416/Menkes/Per/9/1990, di mana jumlah batas maksimal kadar besi Fe dalam air sumur adalah 0,3 mg per liter. Maka, kelima sampel yang diuji tidak memenuhi persyaratan kualitas air minum tersebut, sehingga tidak layak dikonsumsi.